Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama TIK kelas 8. Dan insya Allah untuk kali ini kita pembahasan melanjutkan di buku panduan. Setelah ada fungsi statistik dan fungsi logika if yang sederhana, kita maju ke halaman 8. Di sana ada materi membuat grafik atau memanfaatkan fasilitas grafik. Bapak sudah siapkan data yang sederhana, ini di luar dari buku panduan di halaman 8, namun intinya nanti sama. Artinya Microsoft Excel menyiapkan fasilitas untuk merubah data dari data tabel menjadi data grafik. Grafik itu informasi sama seperti tabel, jadi informasi grafik itu dalam bentuk gambar. Kalau tabel ini informasinya dalam bentuk kolom dan baris. Kita bisa transformasikan untuk data tabel menjadi grafik supaya bisa terlihat dalam bentuk gambar. Mungkin Anda semua sudah sering melihat grafik statistik ataupun grafik pertumbuhan dan lain-lain yang biasanya suka tertera di kantor-kantor. Kita manfaatkan untuk fasilitas grafik yang ada di Microsoft Excel. Mudah saja, contoh di sini Bapak sudah siapkan ada tabel jumlah siswa MTS Alkif 19 akan selama 4 tahun 2016-17, kemudian 2017-18 sampai dengan 2019-2020. 4 tahun ini data tabelnya sudah dibuat, namun kita mau buat atau transformasikan dalam bentuk grafik. Sangat mudah, sangat simpel. Setelah dibuat datanya, kita langsung atau anak-anak sekalian fokus ke tabel yang mau dibuat grafik. Tidak usah semua, data dasarnya saja, basicnya saja, yaitu tabelnya. Misalkan ini tahun sampai dengan totalnya di blok. Kemudian kita masuk ke menu insert. Di menu insert, di sini ada chart, ada ribbon chart. Chart itu grafik. Grafiknya macam-macam. Bentuk grafik ada grafik kolom, kolom ke atas ada grafik garis, line, ada grafik pie, ada grafik bar itu baris horizontal dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Nanti tidak semua grafik cocok dengan datanya, sesuaikan saja. Misalkan tabel ini cocoknya pakai mana, nanti bisa dicoba-coba. Umpamanya yang standar Bapak contohkan menggunakan grafik kolom. Grafik kolom ini pilihannya banyak juga, selain yang dasar yang 2 dimensi, kemudian ada yang 3 dimensi, kemudian ada silinder atau tabung, ada kon, ada piramid. Lain juga nih banyak pilihannya, pie pilihannya banyak, begitu juga bar. Umpamanya kita mau menentukan yang sederhana saja dulu, yang kolom. Nanti kalian bisa modifikasi. Contoh ini ada yang 2 dimensi yang standar ini. Kita pilih. Ini sudah langsung muncul grafik yang basicnya, grafik yang dasarnya. Sama seperti objek. Jadi ketika muncul itu bentuknya objek. Artinya sudah bisa kita modifikasi seperti objek. Menu yang baru muncul, menu desain, layout, format, kemudian developer. Ini untuk pengaturan grafik. Ini sudah muncul grafik yang sederhana, yang dasar dari acuannya ke sini, dari bahan grafiknya yang tabel tadi jumlah siswa. Kita modifikasi tabel ini, grafik ini yang sudah muncul. Ini yang dasarnya masih polos, belum ada judul grafik maupun detail-detail yang lain. Untuk memunculkannya, masuk ke menu layout. Menu desain, menu layout, format.
bisa digunakan untuk grafik ini. Kemudian layout, di sana ada label, ya. Label itu berarti untuk judul-judulnya, ya. Tidak akan semua, namun kalaupun kamu mau silakan otak-atik sendiri. Contoh di sini chart title. Jadi judul grafiknya asalnya tidak ada, mau dimasukkan silahkan. Ada dua pilihan, ada yang pertama ini di dalam, ya, center, overlay title. Jadi di dalam. Ada yang pilihan keduanya above chart, jadi di luar grafiknya, jadi tidak tertimpa. Mana yang disukai saja. Sudah masuk di sini, sudah muncul chart title. Ini bentuknya sama, objek seperti word art ataupun seperti text box. Ketika kita klik di sini, berarti kursor sudah muncul. Ya, mau dihapus, mau diganti, ya, kemudian mau diblok langsung. Ya, tentukan judulnya, judul grafiknya. Umpamanya grafik jumlah siswa. Jumlah siswa MTS, kalau mau 2 baris berarti enter, ya. MTS Alkib 19, ya. Sudah begini, ya. Ini otomatis, ya. Dan objek judul ini sama seperti word art, sama seperti text box. Jadi pengaturan hurufnya pun sama melalui menu home, ya, ada di sini semua. Jadi dasar itu, ya, dasar dari Microsoft Word selalu dipakai. Misalkan warna hurufnya, ya, mau diganti, kemudian besar hurufnya, jenis, ya, itu dasarnya, ya. Silakan bisa dimanfaatkan. Selain judul yang bisa dimunculkan, kita masuk lagi ke menu layout. Di sini ada aksis, ya, sumbu. Kalau grafik pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah terlihat sumbu X-nya jumlah angka-angka, ya. Kemudian sumbu Y-nya tahun. Kemudian di sini ada legend atau keterangannya, keterangan warna, ya. Yang biru jumlah laki-laki, merah jumlah perempuan, yang hijau ini total. Ini contoh ini, ya. Mau memunculkan keterangan sumbunya, misalkan di sini ada sumbu horizontal, ada vertikal aksis, ya. Horizontal aksis, vertikal aksis. Jadi horizontal yang sumbu X mau diberikan keterangan, ini langsung muncul keterangan di sini aksis title-nya. Kemudian sumbu vertikalnya juga sumbu Y bisa dimunculkan. Di sini ada 3 pilihan. Ada bentuk miringnya ke sini, ya. Kemudian yang vertikal title jadi ke bawah. Kemudian ada yang horizontal, ya. Mana yang disukai, ya, mana yang pas, ya. Mana yang standar, misalkan yang biasa dipakai yang seperti ini. Sama seperti judul grafik, artinya mengganti tulisannya dengan diklik 2 kali, ya, mas klik lagi, kemudian mau diblok, mau dihapus dulu. Misalkan di sini jumlah. Ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya misalkan diganti tahun ajaran. Nah, ya, ini standar. Ini yang standar grafiknya. Sudah dasarnya pembuatan grafik untuk memindahkan data tabel menjadi data gambar. Jadi terlihat dari gambarnya. Namun supaya lebih jelas lagi, kalian bisa modifikasi, ya. Di
desain, layout ini bisa dimunculkan ya. Bisa diganti-ganti ya kan, stylenya juga macam-macam, yang pilihan grafik stylenya bisa macam-macam sesuaikan dengan keinginan, mau yang dasarnya ada hitamnya ya, kemudian warna-warna batangnya rubah-rubah, silahkan bisa disesuaikan. Nah, standar ya, ya, yang warnanya gradasi itu sama. Tuh. Kalau sudah cukup ya, ini masih berada di sheet 1 ya, grafik ini sudah bergabung dengan datanya. Kalau mau dirubah ini bisa saja. Data grafik ini kalau sudah jadi ternyata tidak mau menggunakan jenis grafik kolom, mau yang lain, tidak harus dihapus dulu, tapi kalian edit saja di menu desain, kemudian ada change chart type. Jadi tipenya diganti dari kolom misalkan ke yang mana, yang 2 dimensi ke 3 dimensi umpamanya, atau ke jenis bar ya. Misalkan ke kolom yang 2 dimensi, yang 3 dimensi ini 3D. Kemudian oke. Ini sudah berubah jadi 3 dimensi. Kemudian penerapan grafik ini bisa masuk ke sheet 1 atau bisa terpisah. Kalau mau terpisah sheetnya, kita lakukan di menu desain ini, di sebelah kanan ada move chart, jadi memindahkan chart ini, memindahkan grafik ini. Klik, sementara yang dipilih objeknya di sheet 1, kalau mau terpisah berarti pilih new sheet. Mau langsung ditulis boleh, jadi ganti di sini chart 1 misalkan grafik data siswa, atau mau langsung juga tidak dirubah tidak apa-apa ya. Nanti bisa diganti-ganti di luar. Oke, ini grafiknya sudah pindah ke sheet yang lain ya, tidak masuk ke sheet 1. Ini sheet 1 datanya, grafik yang tadi yang asalnya ada di sheet 1 terpisah, jadi ada sheet chart 1. Sama, ini bisa diutak-atik, masih bisa diutak-atik, jadi suruh ya, ukuran dan lain-lain ya, warna, kemudian ini kurang besar pun ya, sama seperti mengatur ukuran pada Microsoft Word, Excel yang lain ya. Pengaturan font ini berlaku untuk semua, jadi selalu dipakai di naluri ya, refleks. Kalau dicetak jadi satu halaman, tergantung nanti pengaturan kertasnya. Ini datanya sheet 1 ya, grafiknya chart 1 ya. Silakan, selamat mencoba. Nanti selebihnya kalaupun kurang paham bisa diputar-putar video ini, jangan bosan, jangan malas ya. Tetap semangat, tetap sehat. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.